Halo guys, balik lagi sama gue Daryl dan hari ini gue akan bahas tentang satu tools lagi teman-teman yang sudah kalian request kemarin-kemarin, yaitu tentang end pattern ya. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan video yang sudah gue buat kemarin ya teman-teman. Jadi ini merupakan lanjutan ya. Kenapa? Karena end pattern ini sama aja sebenarnya sebagai trend following tools kayak gitu. Nah, tetapi gue akan tambahin sedikit tips and trick atau tambahin sedikit bumbu teman-teman ya untuk entry-nya, karena ini kita tahu ya end pattern ini tadi gue bilang itu sebagai trend following, dia tidak mengandung momentum. Makanya gue akan tambahin nanti gimana caranya kalian bisa combine itu sedikit dengan momentum indikator ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Okta. Link pendaftarannya ada di description di bawah, kalian tinggal cek aja. Kenapa kalian harus trading di Okta? Karena pertama, dia brokernya itu sudah berkecimpung di dunia finansial cukup lama, kliennya itu juga sangat-sangat luar biasa banyak dan tersebar di berbagai negara. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak ada hidden commission atau apapun biaya-biaya tersembunyi, nggak ada, semuanya transparan, bisa kalian lihat di websitenya ya. Terus kemudian yang ketiga, dia tidak ada editing chart atau apapun itu, tidak ada manipulasi apapun, jadi semuanya serba oke. Bahkan kalau misalnya kalian entry di news yang besar pun semuanya lancar jaya. Dan yang pasti WD depositnya juga oke. Ya, jadi kalian bisa cek ya semuanya di bawah. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Okta juga. Kenapa? Karena aplikasi yang bisa kalian download itu di App Store maupun di Play Store, aplikasi Okta itu ada fitur yang namanya Space ya. Nah, fitur Space ini tuh sangat berguna banget nih buat kita para trader ya, karena itu isinya referensi dari mulai analisa teknikal, fundamental ya, baik itu forex, baik itu emas ataupun kripto ataupun saham luar negeri, semuanya ada informasinya. Jadi kalian pasti terbantu banget ya. So, kalian langsung aja cek Okta di description di bawah, kalian daftar dan kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo ya, buat dapat bonus deposit. Yang mana bonus deposit itu nanti bisa kalian jadikan margin untuk trading untuk mendapatkan profit yang lebih oke lagi. Oke? Ya, langsung aja teman-teman ya, gua jelasin ya. Di sini kita pertama masuk dulu ke sebelah sini. Oke. Ya. Nah, gue jelasin dulu secara teorinya ya. Jadi end pattern. Nah, teman-teman, end pattern ini sebenarnya adalah pengembangan atau kelanjutan dari Dow teori yang isinya itu adalah tentang primary trend ya, atau primary movement dengan secondary movement ya. Kemudian dia akan melanjutkan dengan another primary move ya, seperti itu. Oke. Nah, kenapa dinamakan end pattern ya? Dinamakan end pattern karena bentuknya seperti huruf N ya, teman-teman, seperti ini. Jadi sebenarnya end pattern itu tuh melambangkan pergerakan harga yang continuation, yang continuous ya, yang berkelanjutan. Sehingga kalau misalnya kalian sudah melihat sebuah pola seperti ini ya, yang mana terdiri dari misalnya kalau misalnya kalian perhatiin, dia ada pergerakan impulsifnya, kemudian ada pergerakan korektif ya, kemudian dia bergerak impulsif dan dia terbentuk huruf N ini, kalian harus expect the next korektifnya itu atau membuat kaki N-nya ini, itu kalian sudah siap-siap ya untuk buy, intinya seperti itu. Oke. Nah, syarat ya untuk end pattern ini ya dari kegunaannya. Tadi kegunaan utamanya itu adalah untuk kelanjutan ya, untuk mengetahui kelanjutan arah harga. Jadi kalau end pattern terbentuk, pertamanya kita sudah tahu ini pergerakan ini akan segera terjadi ya. Jadi kalian bisa ambil pergerakan segini ya dari koreksinya gitu ya. Jadi pertama itu sebagai entry dan sebagai penunjuk ya, titik entry kalian terbaik supaya kalian bisa ride the wave ya, atau mengendarai tren yang sedang terjadi. Ya, itu fungsi yang pertamanya. Kemudian yang kedua itu fungsinya adalah sebagai take profit area ya. Jadi kalau end pattern itu sudah terbentuk, misalnya kayak gini seperti ini, dan dia sudah jadi ya, sudah bikin kayak gini, kalian sudah entry di sebelah sini ya, misalnya kalian sudah entry di sini dan harga sudah berjalan, ini bisa dijadikan sebagai TP ya ujungnya. Nah, tahu dari mana Bang dia akan berhenti di sini? Kalau end pattern itu yang ideal teman-teman, dia akan simetris ya bentuknya. Jadi kalau misalnya di sini saya kasih nama A, B ya, kemudian di sini C, kemudian D. Nah, kita kan sudah pasti tahu jarak A ke B-nya ya. Kita sudah tahu misalnya jarak A ke B itu misalnya 50 pips gitu ya. Nah, kemudian pada saat B ke C dia sudah berhenti dan dia bikin C ke D-nya teman-teman. Itu biasanya jarak AB sama dengan jarak CD ya. Itu biasanya 50 juga. Jadi kita dengan ancar-ancar asumsi seperti itu kita bisa menentukan, oke, berarti kenaikan ini itu
berhentinya kira-kira di 50 pips ya. Jadi kita bisa jadikan area take profit kayak gitu. Nah, ada yang bertanya, Bang, kalau misalnya kita sudah tahu dia berhentinya, boleh nggak kita ambil sell di sini? Ingat teman-teman, ini sekali lagi ya, TN pattern ini adalah tools untuk follow the trend tools ya, following trend ya, trend following tools. Jadi tidak disarankan kalau misalnya kalian mengetahui seperti ini, itu kalian ambil apa namanya counternya atau ambil lawannya gitu ya, itu nggak boleh karena itu berbahaya. Kecuali ya, nanti gua kasih kecuali beberapa case atau kondisi di mana kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, nah jadi itu ya, itu kegunaannya tuh seperti itu teman-teman. Oke, bentar ya, ini ada bunyi alert. Oke, masuk dulu. Oke, ya lanjut ya. Nah, itu kegunaannya jadi sebagai entry ya, penunjuk entry atau penunjuk arah. Kalian bisa entry dikoreksi di tempat terbaik atau sebagai take profit ya. Nah, kemudian teman-teman yang kalian harus tahu lagi caranya gimana ya? Caranya supaya kalian bisa aman untuk entry di N pattern ini. Oke. Nah, ini gua akan kasih yang baru. Nah, cara yang pertama itu adalah kalian bisa menggunakan breakout ya. Misalnya dia koreksi seperti ini, ya dan kemudian dia baru ke atas ini. Ini kalian sudah tahu ya, di sini ada akan terbentuk namanya structure ya, atau structure high atau bisa dibilang sebagai resistance kayak gitu ya. Sorry teman-teman ya, kita lanjut ya. Jadi ini kalian bisa lihat ya, kalau misalnya sudah terbentuk kakinya seperti ini dan dia mau menuju ke atas, kalian sudah tahu ini itu apa namanya, sudah terbentuk structure dan kalian tinggal tunggu ini breakout. Intinya seperti itu. Ya, jadi kalau N pattern itu lebih bagus kalian tunggu dia breakout ya. Mau breakoutnya begitu breakout itu kalian langsung entry itu boleh, atau kalian mau tunggu dia korektif seperti ini di minornya, kalian boleh entry setelah dia koreksi itu juga boleh, baru dia nanti menuju ke atas kayak gitu ya. Jadi N pattern itu lebih baik tunggu breakoutnya ya. Dan pada saat breakout ini ada tips and trick lagi, kalian lihat volumenya teman-teman ya, indikator volume, kalian lihat apakah volume ngikutin. Maksudnya ngikutin gimana? Pada saat dia breakout penebusan diikuti dengan volume yang juga ikut lebih besar kayak gitu volumenya. Nah, kalau seperti itu biasanya breakout ini sudah valid. Oke? Ya, jadi caranya seperti itu ya. Nah, kemudian itu cara pertama untuk entry-nya ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa gunakan tadi, ingat ya teman-teman, begitu gue bilang ketika dia ke atas dan pada saat korektif ya. Nah, korektifnya ini kadang-kadang dia juga bisa membuat N pattern seperti ini ke arah bearish. Nah, ini ya N pattern pada saat dia korektif kalian bisa gunakan sebagai entry momentum juga ya. Jadi kalian gunakan di secondary reaction. Ketika secondary reaction yang membentuk N pattern ke arah bearish ini ya, kalian bisa menghitung kapan dia berhentinya ya dengan cara tadi ya, A, B, C, D gitu ya, kayak begitu. Oke, jadi A, B, C, D. Jadi AB sama dengan CD. Kalian bisa tahu ya, kalau misalnya dengan AB sama dengan CD ini jaraknya, kalian bisa menghitung D-nya itu berhenti di mana gitu kan. Nah, ketika kalian tahu berhentinya di mana D-nya, kalian bisa entry di titik poin berhenti itu ya. Sehingga kalian bisa menikmati kelanjutan tren yang besar kayak gitu. Jadi N pattern besar ya, kali ini akan menjadi sebuah N pattern yang major, tapi kalian entry-nya di N pattern yang di secondary-nya kayak gitu loh. Ya, jadi kalian bisa menggunakannya seperti itu. Nah, sebenarnya cara ini ya, ini sebenarnya seperti di Elliott Wave yang namanya ABC correction, teman-teman ya. Kalau kalian pernah belajar, ini sebenarnya mirip seperti ABC correction ya. Jadi N pattern itu memang bentuk pola yang paling dasar sehingga itu dia bisa masuk kemana-mana ya. Karena memang N pattern itu pengembangan dari Dow teori yang menjadi dasar fundamental technical analysis kayak gitu ya. Ya, jadi cara penggunaannya seperti itu ya secara teori. Sekarang saya langsung contohin aja teman-teman di chartnya ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini contohnya baru aja terjadi banget ya di XAU-USD time frame 15. Kalau misalnya kita perhatiin, ini kita sudah tahu ya, dia bentuknya seperti ini dan ini ada N pattern-nya, teman-teman ya. Dia berbentuk N pattern yang ke atasnya ini baru saja terjadi ya. Nah, ini kalian lihat ya, seperti yang tadi gue bilang ya. Kalian bisa entry ketika dia breakout. Ya, ini kan jadi structure-nya di atas sini. Kalian tinggal garisin aja begini, teman-teman. Oke. Nah, sesudah digarisin begini ya, ini gua ganti garis putus-putus ya supaya kalian tidak bingung juga. Nah, seperti ini. Nah, ketika dia breakout, diikuti dengan volume. Ya, ini gua udah setting volume, kebetulan indikator volume. Nah, kalian lihat ya. Pada saat dia breakout, teman-teman, ya di sebelah sini ya. Kalian lihat volumenya itu spike ya, mengalami kenaikan yang luar biasa yang mengindikasikan berarti breakout ini tuh valid ya. Nah, sehingga kalian bisa lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya dia terus naik ke atas sampai 2830 ya.
Dan ini lumayan banget ya, dari 2817 ke 2830 di time frame M15 kalian bisa dapat ratusan pips teman-teman ya dengan cara seperti ini aja. Oke, tapi kalian make sure dulu trennya sudah benar juga ya, karena ini kalau kita perhatiin dia bergerak di arah tren yang sudah betul. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk end pattern itu gampang banget cara mengidentifikasinya seperti itu. Dan ini bahkan kalau misalnya kalian perhatiin juga, ini juga sebetulnya juga end pattern yang di majornya ya. Jadi kayak begini, terus dia ke atasnya juga begini gitu ya. Nah ini AB sama dengan CD di sebelah sini ya. Kurang lebih bagian sini ya, AB sama dengan CD-nya. Nah kayak begini. Nah, kayak gini ya. Jadi dia di 2830 tuh memang targetnya ya. Makanya dia kalau kalian bisa lihat ya, dia tuh nyampe ke 2830. Dan ini juga apakah boleh nge-sell Bang? Ini kan udah tahu nih dia di ujungnya. Boleh nge-sell nggak? Ya saran gue sih jangan ya, karena di end pattern yang sebelah sini yang di tren lebih kecilnya, dia AB sama dengan CD-nya itu masih cukup panjang, yaitu sampai ke 2844 ya, kurang lebih di situ. Oke? Nah, jadi caranya tuh kayak gitu aja, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai indikator apa-apa, caranya cukup seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau nambahin satu indikator, misalnya di sini ya, gua kasih satu indikator yang namanya oscillator, yaitu adalah RSI ya, Relative Strength Index. Ini yang paling mudah. Kalian klik Relative Strength Index-nya seperti ini. Oke, nah kayak begini ya. Di sini yang kalian perlu rubah itu setting dulu ya. Terus di sini MA type-nya ini, stylenya ini gua nggak mau pakai ya. Yang seperti ini gua nggak pakai, gue cukup pakai atasnya aja. Oke, 14 jangan diganti-ganti ya, sudah cukup seperti ini ya. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ketika dia turun, teman-teman ya, ketika dia retrace membentuk N-nya nih kayak begini, membentuk N ya. Kita sudah tahu ya dia bikin N ya, kayak begini. Nah, dia naik, kemudian dia turun. Nah, pada saat turun ini, kita kan pengen tahu ya dia berhentinya secara momentum tuh di mana. Nah, kalian bisa gunakan RSI. Jadi pada saat retrace, kalian lihat RSI-nya itu di bawah 30 atau enggak, di bawah RSI 30 atau enggak, atau kita bisa bilang oversold atau enggak. Kalau oversold ya, misalnya udah di sebelah sini, pada saat di 2791 dia belum, RSI masih di sini, masih belum oversold. Tapi begitu dia ada di 2770-an, dia sudah oversold, dan disinilah kita bisa nge-buy teman-teman ya. Jadi kita tinggal buy di sebelah sini dan kalian bisa lihat profitnya langsung jalan terus ya ke atas. Bahkan kalian bisa nge-ride wave yang lebih besar lagi di sini, atau profit yang lebih besar lagi. Ini dari 2775 sampai 2829 itu 500 pips kurang lebih teman-teman ya. Luar biasa sekali ya dalam waktu satu hari doang ya. Jadi caranya seperti itu untuk menggabungkan end pattern, dan juga kalian bisa, yang buat kalian yang bingung udah tahu end pattern terus mesti ngapain, kalian tambahin aja RSI dan kalian tinggal lihat cara gunakan cara seperti tadi ya. Kalau misalnya kalian mau nge-buy, perhatikan ketika RSI-nya dia oversold. Ketika kalian mau nge-sell, perhatikan ketika dia overbought ya, di atas 70. Oke? Ya, itu aja ya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Jangan lupa teman-teman ya, nanti besok hari Rabu kita mulai live trading. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ikut live trade forex atau gold ya, kalian datang ya besok jam 7 malam ya di channel YouTube ini ya, seperti itu. Dan juga kalau misalnya kalian mau belajar lebih dengan ilmu-ilmu yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi, terus kalian pengen bisa langsung chat sama gue, kalian bisa ikut membership ya. Membership di YouTube ini kalian bisa subscribe atau join di membership YouTube ini. Itu isinya ada beberapa video yang bisa kalian pelajari, dan terus ke depannya gue akan update. Bahkan gue mau bikin video series ya, yang dimana isinya itu cuman membahas teknik-teknik yang gue pribadi pakai, gimana cara gue develop teknik itu, gimana gue aplikasiinnya sehingga itu bisa membuat gue profit konsisten. Oke, seperti itu. Thank you teman-teman buat yang sudah hadir dan sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain, dan juga sampai ketemu di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye.